dan terbesarnya itu di Morowali gitu. Nah, terus di sini menarik ya teman ya. Kalau misalnya kita ngomong perusahaan Cina ini, dia itu kita ngomongin pengirimannya dulu deh. Kita jangan ngomongin smelternya dulu. Karena kalau misalnya ngomongin smelter, itu kita punya perusahaan Antam misalnya. Antam punya smelternya, dia punya nikel segala macam. Oke lah, si Tesla nggak ngambil dari Antamnya secara langsung, tapi kan dalam proses produksi nikel ini kan dia pasti akan melewati smelter segala macam gitu-gitu kan. Nah sebetulnya di situ kan sebetulnya banyak peran dari perusahaan-perusahaan pemain yang ada di industri nikel ini dari BUMN ya. Dan pemerintah nggak akan ngebiarin gitu aja, karena ya namanya hilirisasi pasti akan kena ujung-ujungnya ke smelter segala macam gitu ya. Nah terus kalau misalnya kita ngomongin lagi, oke, perusahaan BUMN-nya kena nih, walaupun mungkin nggak terdampak secara besar ya. Terus kita jangan ngomongin Tesla-nya doang. Oke, Tesla nilai kontraknya 74,5 triliun di sini. Tapi kan kita punya yang namanya LG, Hyundai, perusahaan Korea ya. Seperti di video yang tadi saya kirimkan di grup Telegram itu teman bisa lihat ya. Nilai investasi dari negara Korea itu Korea Selatan ya, itu semakin lama semakin tinggi. Terus perusahaan-perusahaan Singapura yang sekarang posisi nomor 1 dan perusahaan nomor 2 itu posisinya adalah China segala macam. Perusahaan Korea dan Jepang itu balap-balapan untuk investasi di bidang EV ini gitu ya. Jadi ini adalah proyek yang sangat besar nantinya gitu. Dan kalau misalnya saya ngomongin, ini mungkin nggak apple to apple untuk teman-teman semua. Kita bandingkan antara satu kita ngomongin yang namanya proyek EV atau electric vehicle, satunya kita ngomongin proyek IKN. Jujur aja secara pribadi dari dulu sampai sekarang jawaban saya nggak berubah. Kalau untuk ngomongin proyek EV, menurut saya pribadi ini sangat atraktif ya, menarik sekali untuk ngomongin proyek EV karena dilihat dari segi manapun sangat prospektif ya. Nggak ada istilahnya, nggak ada ambisi pribadi di sini, nggak ada yang namanya mimpi dari pemerintah segala macam yang bla 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 itu. Jujur saya nggak melihat itu di sini gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin proyek IKN tadi, ini penuh dengan mimpi pemerintah, tujuan-tujuannya seperti apa, goalsnya seperti apa gitu. Jadi di sini ladang bisnis nih ya. Industri nikel ini itu ladang bisnisnya banyak di sini ya. Untuk investor ini adalah suatu hal yang bagus. Tapi kalau kita ngomongin di sini kok fullnya ambisi, bukan bisnis gitu. Kita nggak ngeliat potensi laba di sini, kecil potensi labanya gitu. Jadi kalau ini sekali lagi nggak apple to apple, tapi jujur aja saya lebih condong ke prospek dari nikel ini sendiri gitu ya, dari dulu sampai sekarang gitu. Ya karena nggak ada, sebetulnya kalau misalnya ada untungnya pun, untungnya nggak akan besar juga kok untuk negara yang menurut saya ya. Menurut saya dengan kasarnya relokasi pemerintahan segala macam. Cuman ya mungkin memang ada kepentingan atau mungkin ada kebutuhan atau mungkin ada mimpi dari pemerintah itu sendiri untuk melakukan hal itu ya. Mungkin biar dikenang atau apa, ada trademark segala macam whatsoever ya. Jujur saya nggak ngerti dengan tujuan itu semua. Tapi sekali lagi kalau misalnya kita kembali kepada proyek EV, itu adalah ladang bisnis yang jelas gitu ya. Nah, terus kita ngomongin nih, oke, nikel udah diproses segala macam ya, banyak perusahaan yang kena ya. Tadi misalnya Antam dengan perusahaan Korea, terus ada misalnya Tesla dengan perusahaan Cina ya. Dan temen harus tahu ya, perusahaan Cina itu ya, salah satunya itu kalau misalnya kita perhatikan ya di sini, ini sangat menarik teman ya. Ini sangat menarik. Jika kita ngomongin pengiriman barang, otomatis ujung-ujungnya butuh apa sih? Kalau untuk komoditas, butuh yang namanya kapal ya. Butuh yang namanya kapal untuk ngirim barang. Dan lucunya ada satu perusahaan yang akan menjadi spesialisasi pengiriman barang melalui perkapalan atau shipping ya, khusus untuk nikel ya. Kemungkinan besar perusahaan ini akan menjadi market leader untuk pengiriman nikel. Kalau kita ngomongin pengiriman batu bara atau komoditas lainnya ya, mungkin kita udah ketemu lah ya, misalnya perusahaan-perusahaan shipping lain itu udah banyak perusahaan shipping-shippingnya gitu ya. Tapi kalau kita ngomonginnya di sini adalah spesifik nikel ya, pengiriman untuk nikel segala macam, ada satu perusahaan yang lagi dibangun sekarang. Ya, ini adalah anaknya TPMA ya. Anaknya TPMA ini itu dia bikin holding baru ya dengan perusahaan anak dari Singhan ini. Jadi Singhan itu salah satu perusahaan nikel terbesar di dunia. Ya mungkin rankingnya 1 sampai 3 ya, 3 besar. Mereka itu bikin kerjasama dengan anak perusahaan dari TPMA dan mereka bikin holding di sini ya. Nah, holding ini tujuannya mereka adalah mengumpulkan dana. Setelah dana terkumpul, mereka akan membuat kapal sebanyak-banyaknya untuk proses pengiriman nikel nanti gitu. Jadi pengiriman nikel otomatis pasti akan pakai perusahaan anaknya TPMA gitu ya. Nah, TPMA itu kemarin dikabarkan itu menjual kepemilikan sahamnya sekitar 70% atau berapa persen gitu ya ke dalam perusahaan-perusahaan yang perusahaan Cina tadi, ke Singhan Group tadi gitu. Nah, setelah itu mereka itu akan punya kalau nggak salah 20 sampai 30 kapal ya kapasitasnya untuk pengiriman nikel itu sendiri. Ya, jadi itu adalah suatu proyek yang sangat menarik. Cuman kenapa sih sekarang belum kelihatan ya permasalahan di sini ya teman ya, untuk emiten perkapalan ya.
sekali lagi nih, ini eh, terima kasih atas pekerjaan saya nih ya. Terima kasih atas pekerjaan saya dapat informasi banyak tentang perkapalan ini. Permasalahannya, kalau kita mau, contohnya saya pengusaha kapal ya. Saya pengusaha kapal, saya pengen bikin kapal baru nih ya. Saya pengen bikin kapal, saya punya uang. Satu kapalnya katakanlah bisa menghabiskan dana sekitar 25 miliar sampai dengan 30 miliar. Kurang lebih memang segitu, itu angkanya memang segitu. Nah, contoh saya mau bikin kapal dengan spek ya, misalnya mau bikin tongkang atau apa gitu ya. Tunda atau apa segala macam, spek-spek kapal tertentu. Nah, ketika saya datang ke shipyard atau galangan kapal ini ya, untuk buat kapal itu sendiri sesuai dengan permintaan saya, permasalahannya mereka itu nggak menyanggupi gitu. Nah, ini yang terjadi pada perusahaan-perusahaan shipping yang mereka yang mau ekspansi gitu. Banyak perusahaan shipping mau ekspansi ya. Mereka butuh kapal banyak. Kenapa? Karena permintaan itu tinggi. Permintaan untuk pengiriman barang itu tinggi banget ya. Jadi kalau misalnya pengiriman barangnya tinggi permintaannya, kalau misalnya mereka bisa menambah kapal, itu akan meningkatkan omset mereka berkali-kali lipat ya. Jadi worth it banget untuk ekspansi pada saat ini gitu. Cuman kalau kita ngomongin 5 tahun lagi ya saya nggak tahu gitu ya. Tapi harusnya dengan jalur komunitas yang udah dibangun ya, tol laut segala macam gitu-gitu, harusnya ini akan sangat menarik untuk proyeksi-proyeksi pengiriman barang perusahaan komunitas seperti ini. Ya, jadi kalau kita ngomongin ya di sini kan mereka itu mau ekspansi tapi nggak bisa semua. Kenapa? Karena si CPR-nya nggak menyanggupi. Nah, terus pertanyaan berikutnya pasti teman akan tanya nih. Ini CPR-nya ini, galangan kapal ini yang diminta proyek untuk bangun kapal ini, kenapa mereka nggak menyanggupi? Itu kan sebenarnya bisnis kan. Kenapa mereka nggak mau? Simple. Alasan kenapa mereka nggak mau adalah karena komoditas besi kita itu masih banyak impor teman ya. Besi kita tuh mahal gitu. Jadi teman-teman harus tahu supply barang negeri, supply dalam negeri untuk besi itu sendiri yang diproduksi dalam negeri ya itu sebetulnya ada. Tapi kita tuh lebih banyak impor. Kenapa? Karena supply itu nggak mencukupi kebutuhan yang ada gitu. Dan juga speknya beda. Spek besinya itu beda ya. Itu menjadi permasalahan sebetulnya. Kalau kita ngomongin ya, oke lah misalnya hilirisasi nikel beres nih, kita sih berharapnya ya hilirisasi besi juga akan beres nantinya gitu ya. Karena ini jujur kalau misalnya kita ngomongin yang CPR tadi itu nggak keubernya gara-gara itu, mereka nggak punya bahan baku untuk membuat kapal itu sendiri gitu. Giliran mereka punya bahan baku, yang terjadi adalah bahan bakunya mahal. Kan teman tahu kan harga besi itu naiknya gila-gilaan. Ya walaupun sekarang kalau misalnya kita lihat secara jangka pendek, secara ya apa namanya year to date ya, itu memang harga besi turun. Tapi ya kalau misalnya kita ngomongin jangka panjang ya, harga besi itu masih tinggi loh, masih naik banget loh. Di sini contohnya ya, kita ngomongin iron ore sama steel misalnya ya. Iron ore-nya misalnya kita lihat di sini, kita ambil 5 tahun terakhir ya. Nah, sekarang itu ada di angka 113. Kemarin tuh sempat di angka 200-an untuk iron ore. Nah, ini pun masih lebih tinggi dibandingkan dengan 2018 gitu ya. Masih lebih tinggi. 2018-an, 2019-an itu harganya itu di kisaran 70 sampai 80-an gitu. Sekarang harganya 100-an. Memang masih tinggi, masih mahal, masih tinggi biaya untuk produksi kapal itu sendiri gitu. Terus misalnya lagi baja ya. Baja kalau misalnya kita tarik selama 10 tahun terakhir, harga baja itu 2016 sampai dengan 2018 itu kisaran 1.500 sampai dengan 3.000. Nah, per hari ini harga baja itu udah di angka 4.100. Ya, jadi ini kenaikan juga signifikan. Bahan bakunya naik semua teman untuk proses produksi ini. Jadi ya memang ekspansi perusahaan kapal ini sempat terhambat dan mereka mau beli kapal juga harganya mahal tadi gitu ya. Bisa 25 sampai dengan 40 M ya untuk spek kapal tertentu gitu. Oke, teman ya, saya udah jelasin semuanya, tapi jika ini berjalan dengan baik ya dari hulu ke hilir bahkan sampai pengiriman, teman-teman akan tahu perusahaan-perusahaan yang akan sangat diuntungkan di sini gitu ya. Kalau kita ngomongin nikel ya itu banyak lah ya. Kita ngomongin misalnya nikel ya, dari Harum, Antam, Tins, Inco, semuanya ini akan diuntungkan teman ya. Terus berikutnya lagi dari perkapalan yang concernnya untuk nikel tadi, misalnya TPMAT itu pasti akan untung gitu. PSSI juga harusnya sih akan untung. Ya terus habis itu juga ada saya kalau kapal jujur ya paling paham sekarang per hari ini tuh hanya TPMA jujur aja. Kalau perusahaan lain saya baca-baca tapi saya nggak berani banyak statement dulu karena saya belum terlalu mendalami perusahaan-perusahaan lain. Tapi kalau untuk TPMA yang proyek-proyek tadi teman search saja ya atau nonton video saya tentang TPMA itu bagus banget. Dan sekarang proses buyback harganya pasti akan dijaga. Kalau teman nggak tahan, mendingan nggak usah di itu dulu, nggak usah dibeli dulu untuk saham-saham seperti ini. Saya tahu bakal panjang gitu. Ya, itu aja ya. Jadi saya dari awal udah ngomongin dari A sampai Z udah ngomongin semuanya.
dari isu konstruksi, isu apa namanya nikel, terus indeks kita akan kemana, harganya segala macam, naiknya perbankan segala macam, saya udah jelasin semua ke teman semua, udah sharing. Paling sebagai penutup ya, sebagai penutup saya akan bahas market update untuk komoditas kita nih. Oke ya, simpel ya di sini ya. Ngomongin komoditas nih. Pertama, oil ya. Oil sekarang kisaran di angka 90-an ya. 90 sampai dengan 100 gitu. Ini turun. Yang tadi sebelumnya 100 sampai dengan 110 ya. Jadi oil itu ada penurunan. Nah, jika oilnya turun, sebetulnya sentimen yang bagus itu ada di mana? Sentimen yang bagus jika oil turun adalah di industri atau perusahaan-perusahaan petrokimia. Karena mereka itu bahan bakunya adalah oil itu sendiri gitu. Kalau misalnya kita ngomongin perusahaan semen tadi ya, balik lagi perusahaan semen, mereka itu bahan bakunya adalah batu bara. Nah, petrokimia bahan bakunya adalah oil ini sendiri gitu ya. Jadi kalau oil turun, petrokimia akan bagus. Nah, setelah itu natural gas kita di sini secara mingguan naik 8%, bulanannya 32%. Ini adalah angka yang cukup tinggi ya untuk natural gas. Harusnya pegas masih oke di sini ya. Terus habis itu ada batu bara yang masih di angka 401. Memang stagnan aja ya. Sideways di angka 380 sampai dengan 400 yang tadi saya bilang. Terus nextnya itu ada emas ya. Emas per hari ini udah 1792 harganya ya. Ini potensinya akan cepat kembali ke 1800 lagi. Secara mingguan naik 1%, secara bulanan udah naik 3%-an gitu untuk emas. Saya ngeliat emas ini akan ada potensi ke 1800 sampai dengan 1900 lagi ke depannya. Bukan karena sekarang udah 1793 ya, tapi saya merasa sih, saya yakin banget ke depannya emas ini minimal 1800 harganya sih. 1900 harganya untuk emas itu sendiri. Jadi prospek emas masih bagus banget. Terus tembaga itu sekarang kita weekly-nya itu naik 2%-an ya. Terus ya masih oke lah, tembaga gitu-gitu ya tembaga sih. Baja naik tadi ya, baja sekitar 1%-an, besi naik 1%-an juga. Terus berikutnya kalau kita perhatikan sini soybeans ya, soybeans itu posisinya sekarang tuh naik 4%-an. Walaupun kalau misalnya kita ngomong daily-nya dia masih turun sekarang. Nah, terus yang menariknya lagi kemarin ada isu tentang gandum ya. Gandum itu kalau misalnya kita ngomongin kan mie instan bakal naik sampai 3 kali lipat segala macam. Menterinya ngomong kayak gitu. Menterinya ngomong mie instan naik 3 kali lipat. Produsennya ngomong enggak mungkin naik sampai 3 kali lipat. Kalau 3 kali lipat itu berlebihan. Kayaknya nggak mungkin sampai 3 kali lipat. Produsennya yang lebih tahu nih. Produsennya lebih tahu kondisinya seperti apa. Kayaknya naiknya nggak mungkin setinggi itu. Menterinya berani klaim naiknya sampai 3 kali lipat ya. Jadi teman-teman harus tahu pada fakta yang ada, perusahaan-perusahaan consumer goods yang yang membutuhkan gandum besar segala macam itu sebetulnya di sini kita menarik kalau misalnya melihat gandum secara garis besar itu sebetulnya sekarang ada penurunan, dan juga stok-stok gandum itu masih terjaga per hari ini ya. Terus CPO, nah CPO ini menarik nih. CPO itu kemarin sempat di bawah 4.000, sekarang udah balik lagi 4.400 ya. Saham CPO mungkin bisa menarik lagi gitu. Walaupun saya percaya sih mungkin stagnan ntar di 4.000 sampai 5.000 juga gitu ujung-ujungnya. Terus berikutnya lagi ya, ini ada corn ya atau jagung ya. Jagung itu sekarang naik posisinya jadi 630. Nah, ini sebetulnya untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang poultry kita wait and see dulu gitu ya. Jadi kalau soybean dan juga jagung masih naik, kita wait and see dulu. Kalau udah turun, kita baru hajar untuk perusahaan-perusahaan poultry atau yang bergerak di bidang unggas-unggasan. Karena mereka adalah bahan bakunya nih, bahan baku untuk pakan ternak di situ. Oke ya. Nextnya, Cobalt itu kita punya ya di sini, tapi masih oke lah angkanya. Weekly-nya turun 4%, ya lumayan dalam sih. Tapi masih oke lah. Nah, terus nikel per hari. Nah, ini yang menarik nih. Nikel per hari ini 11 Agustus ya datanya ya, teman ya. Per hari ini nikel itu harganya 23.500 ya. Nah, nikel itu sekarang posisinya naik 5,8%. 5,18%. Weekly-nya naik 6%-an. Dan kalau kita ngomongin monthly-nya nikel itu naik 10%-an. Data ini data 11 Agustus. Sedangkan harga saham kita ya, harga perusahaan-perusahaan nikel kita tadi pada koreksi gitu ya. Antam koreksi, terus habis itu juga Harum koreksi, Inco naik tapi naik tipis tadi di angka 1% doang naiknya. Padahal tadi paginya itu harga saham mereka itu bisa naik 3% sampai dengan 5%-an gitu. Nah, ini menarik temen ya. Sekali lagi untuk Senin besok bisa perhatikan perusahaan-perusahaan nikel di sini ya. Nikel basis bisa dihajar untuk trading ataupun untuk investing ya. Kalau untuk investing ya salah sendiri, kemarin pas koreksi itu kenapa nggak ambil banyak gitu ya. Kenapa pada hari ini baru pada nanya gitu, berani fresh apa enggak. Kalau berani beli di harga 2100 pas harganya turun ke 1700 harusnya hajar aja gitu, nggak usah tanya lagi.